Ya, pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih untuk doa-doa saudara. Saya bisa melewati 1 bulan di Indonesia tidak mudah. Khususnya di Sulawesi, duduk aja keringat. Satu saat saya khotbah di gereja, itu atap seng. Gereja baru dibangun di Palu itu. Atap seng, lantai masih belum ada tekel dan lain sebagainya. Itu baru saya berdiri, jas saya copot, pakai baju, saya sapu tangan saya seperti ada air udah. Mengucur sudah. Dakar karun udah. Aduh, saya tahan lah ini. Saya khotbah sampai mereka lihat saya sudah dipasang kipas masih nak mempan. Saking panasnya itu. Tapi saya bisa lewati, saya bersyukur. Dan saya pulang, baju saya semua basah. Dan keponakan saya yang ngantar saya sedikit ketawa, itu luar biasa katanya. Dan saya kasihan lihat Pak D katanya. Lihat Pak D basah begitu. Tapi ya itulah suka duka pelayanan indah. Sengsara di tubuh, hati sukacita. Kalau melayani Tuhan. Amin. Dan mereka sudah bertanya kapan lagi datang gitu. Saya bilang saya mau tarik nafas dulu. Karena berat sekali. Dan tadi malam sudah ada yang nelpon, Pak, Desember datang ya, saya meminta Bapak untuk pelayanan. Saya masih berdoa, saya bilang. Puji Tuhan. Senang juga kalau memang Tuhan pakai kita melayani apapun bentuknya ya. Baik, salam semuanya. Senang sekali. Dan hari ini kita memperingati anniversary Melbourne Seed Fellowship yang keempat. Noni sudah banyak cerita tadi. Saya rasa kita semua merasakan apa yang dirasakan Noni dari awalnya ya. Ini merupakan umur yang sangat muda, 4 tahun. Ya, 4 tahun itu sangat muda dan tidak banyak yang kita bisa ingat dan tidak banyak yang kita bisa lakukan atau sudah lakukan dalam 4 tahun ini. Saya berikan contoh ya, atau saya bertanya, siapa yang ingat waktu mereka kecil? Dalam umur 4 tahun, apa saja yang saudara ingat? Yang ingat, saya kasih cerita sedikit ya. Yang paling saya ingat, waktu di Bali, umur 4 tahun, saya takut dengan barong bangkung. Itu mereka keluar itu barongnya kayak babi itu pok. Itu saya ketakutan luar biasa. Saya sampai dibungkus dengan kain, disembunyikan di kamar karena saya teriak-teriak ketakutan. Itu kenangan saya. Dan yang kedua, kenangan saya sembunyi-sembunyi kalau di sini dibilang apa? Hide and seek. Kalau bahasa Bali, permainan kering-keringan. Dibilang kering-kering. Jadi sembunyi ada yang cari gitu. Saya terkenang itu. Karena ada tempat-tempat khusus di mana saya sembunyi, mereka tidak akan bisa lihat. Dan itu kenangan yang sangat indah. Yang paling lucu, nah ini paling lucu, saya buka rahasia di sini. Saya umur 4 tahun itu masih netek. Masih nyusui. Tadi habis main, lari ke mama, langsung digendong, langsung nyusui. Kasihan mama saya, tapi saya suka cita gitu. Habis main dengan teman-teman, karena saya anak kecil. Belum punya adik waktu itu. Terus, saudara sepupu saya nak tahan lihat saya. Ini nak kasihan mama. Terus, dia berpikir bagaimana akalnya ya. Dia mau berpikir supaya saya berhenti nyusu gitu. Akhirnya satu saat dia datang pas saya nyusui. Saya menyusui ya. Akhirnya dia datang, dia taruh ingusnya. Dari saat itu saya berhenti. Terus saya ketemu dia di Malang. Dia ketawa dan ketawa. Kami ketawa dan ketawa. Ya terima kasih saya bilang. Sudah membuat saya berhenti menyusu. Dan ya itu memalukan ya. Tetapi itu kenangan yang saya tidak pernah lupakan gitu. Dan saya tidak tahu apa saudara ingat masa-masa kecil saudara. Ya kalau pesan moralnya itu dalam perjalanan hidup kita ada saat-saat kita ketakutan luar biasa.
dalam hidup ini. Nggak tahu apa yang saudara takut. Saya banyak juga yang saya takuti, ya, waktu masa-masa kecil. Dan juga secara rohani juga kita mengalami ketakutan. Ada cerita lucu juga di dalam 4 tahun ini, dalam 4 tahun pertumbuhan gereja ini, persekutuan ini, ada banyak, ya. Ada yang lucu, ada yang menakutkan dan sebagainya, tetapi banyak yang indah. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, hari ini MSF berumur 4 tahun. Kita patut bersyukur, pertama bersyukur kepada Tuhan, karena apa yang kita alami bukan karena gagah perkasa kita. Ya, bukan siapa yang paling penting di sini, tapi Yesus yang paling penting. Kalau bukan Dia, kita tidak ada. Karena Dia yang mengarahkan kita selalu. Saya juga melihat diri saya kecil sekali. Ya, di mana saya berada, saya merasa kecil. Tapi saya mau berusaha fokus kepada Tuhan yang saya sembah, yang saya layani, dimanapun dan kapanpun. Ya, dan ya saya bersyukur kepada pelayan-pelayan Tuhan, pada Pak Rudi yang saya percayakan waktu itu memulai, karena saya sudah katakan saya tidak bisa full di persekutuan ini. Pak Rudi siap waktu itu, dan saya berterima kasih walaupun dia dari Doncaster naik kereta dan pas dan sebagainya, dia setia. Dan juga beberapa hamba Tuhan yang sudah diundang, dan saya bisa tidak sebutkan namanya, termasuk Henrik, ya, termasuk Joko dari Sumatera yang setia, ya, dan Pak Papahan, ya, Christian Papahan dan Stefanus dan sebagainya. Mereka orang-orang yang setia dan tidak menuntut apa-apa. Mereka mau melayani Tuhan. Puji Tuhan. Dan juga kepada yang melayani secara aktif di sini, Noni, Didi, Daniel, Grace, Gracia, siapa? Yosia. Saya lupa namanya. Saya paling sulit mengingat nama-nama. Tapi kalau sudah sekali ingat, tidak akan pernah lupa. Dan yang lain yang saya tidak sebut namanya, yang setia, mungkin diam-diam mendukung dalam doa. Karena doa-doa itu, ya, belum lagi yang masak-masak itu. Wah, luar biasa yang sudah mendukung. And God bless you richly and abundantly. Nah, pembacaan untuk khotbah hari ini saya ambil di dalam kitab Sakaria, ya. Kalau saudara punya Alkitab, Sakaria pasal 4 ayat 1 sampai 14. Nah, dari teks ini saya menemukan pesan-pesan yang menarik untuk kita, yang kita bisa ambil sebagai persekutuan di sini yang masih relatif muda. Dalam teks ini kita akan membaca dan mempelajari beberapa hal. Semua punya Alkitab. Sakaria pasal 4 ayat 1 sampai 14. Oke. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Datanglah kembali malaikat yang berbicara dengan aku itu. Berarti sudah berulang-ulang kali ya malaikat ini datang. Lalu dibangunkannya lah aku seperti seorang yang dibangunkan dari tidurnya. Maka berkatalah ia kepadaku, apa yang engkau lihat? Jawabku, aku melihat tampak sebuah kendil dari emas seluruhnya, dan tempat minyaknya di bagian atasnya. Kendali itu ada 7 pelitanya. Dan ada 7 corot pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya itu. Dan pohon zaitun ada terukir padanya. 1 di sebelah kanan tempat minyak itu, dan 1 di sebelah kirinya. Lalu berbicaralah kataku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu. Apakah arti semuanya ini, Tuanku? Maka
Berbicaralah malaikat yang berbicara dengan aku itu. Katanya kepadaku, tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku, tidak, Tuanku. Maka berbicaralah ia, katanya. Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Siapakah engkau, gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak. Bagus, bagus sekali batu itu. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku demikian. Tangan Zerubabel telah meletakkan dasar. Rumah ini dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukacita melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Yang 7 itu adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Lalu berbicaralah aku kepadanya, apakah arti kedua pohon zaitun yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri kendil ini? Untuk kedua kalinya, berbicaralah aku kepadanya, apakah arti kedua dahan pohon zaitun yang di samping kedua pipa emas yang menyalurkan cairan emas dari atasnya itu? Ia menjawab aku, tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku, tidak, Tuanku. Lalu ia berkata, inilah kedua orang yang diurapi, yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah membaca firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau sekarang berbicara kepada kami. Biarlah Roh Kudus memberikan pencerahan, memberikan pengertian sedalam-dalamnya, sedetail-detailnya, supaya kami mengerti dan menghidupi firman. Karena Tuhan, Engkau sudah berfirman, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti atau memelihara apa yang tertulis di dalamnya. Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tema yang saya angkat ya dari pembacaan kita ini adalah jangan meremehkan permulaan yang kecil. Ya. Jangan meremehkan permulaan yang kecil. Di sini saya ingin menegaskan bahwa cara manusia berpikir, ya, cara manusia berpikir dan cara manusia memandang pada umumnya itu di mana kita pada umumnya lebih senang melihat yang besar, betul? Lebih tertarik melihat hasil yang besar, tapi meremehkan yang kecil. Padahal yang besar itu tidak akan ada kalau tidak ada yang kecil. Betul enggak? Ya. Jadi hati-hati kalau kita meremehkan yang kecil, merendahkan yang kecil, karena di mata Tuhan bukan besarnya, bukan kecilnya. Kesetiaan kita mengelola yang kecil. Itu yang Tuhan cari. Itu yang Tuhan cari. Saya ini seorang perintis gereja di Indonesia. Itu mengawali sesuatu yang kecil tidak mudah. Ya, kalau sudah persekutuan pagi-pagi, siapa yang datang ini? Kadang-kadang mulai dengan 4 orang, buka persekutuan. Siapa yang datang? Tapi lama-lama karena kesetiaan jadi besar, jadi satu gereja. Karena tantangan mahasiswa teologi di Indonesia itu, khususnya sekolah teologi kami,
Kalau bisa ya memenangkan jiwa 15 sampai 25 baru bentuk gereja untuk persekutuan. Sebelum itu tidak mudah. Knock door, menginjili, ya mulai dengan yang kecil itu dimaki-maki, kadang-kadang mau dibunuh, tapi kami setia. Hujan tidak kenal hujan panas, ya. Kalau waktu itu sakit flu itu enggak terasa loh. Sekarang kena flu itu berat rasanya. Waktu itu karena excited untuk mencari jiwa, Tuhan memberikan kekuatan. Jadi memulai sesuatu yang dari yang kecil itu indah. Karena kita akhirnya appreciate. Amin, saudara-saudara. Ya, ketika saya memulai mission trip, itu 2 tahun saya gumuli apa Tuhan yang saya akan lakukan sesudah saya emeritus. Tuhan selalu kasih bayangan, gambaran Nusantara. Pulau-pulau, bahasa di sana. Dan Tuhan kasih gambaran. Kadang-kadang saya berpikir, aduh saya orang yang kecil begini. Tapi Tuhan ingatkan saya tentang perumpamaan biji sesawi. Itu berulang-ulang kali muncul. Biji sesawi kecil sekali. Ya, humble beginning. Humble beginning. Dan saudara, akhirnya saya tekuni, tahu nggak selama 4 tahun ini, berapa hamba Tuhan saya temui. Buat jaringan. Berapa pulau saya kunjungi, berapa gereja yang saya kunjungi. Dengan awal melangkah, satu langkah pergi ke Indonesia. Dan sekarang saya tidak tahu berapa jumlah hamba Tuhan yang saya kenal. Seandainya saya tidak mengiyakan panggilan itu, saya tidak punya teman sebanyak itu di Indonesia. Dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, benih biji sesawi itu adalah firman Tuhan yang saya tabur di mana-mana. Dan kesetiaan, anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya. Saya menabur di sana sini. Saya boleh bersyukur melihat benih-benih itu sudah ditaburkan. Dan sudah tentu selama 4 tahun ini ada banyak di belakang saya yang mendoakan, yang membantu, yang memberi dorongan, dan yang memberikan dana. Sehingga saya bisa pergi ke Indonesia. Kalau tidak, saya tidak akan bisa. Saya berterima kasih. Saya tidak sebutkan nama-nama mereka, tetapi Tuhan tahu bagaimana mereka menopang saya. MSF mulai dengan berapa? 5 tadi. Ya, kecil kan? Hati juga kita kecil kan? Tapi melihat tuh jiwa-jiwa. Kita harus melihat dari kacamata Tuhan. Satu biji sesawi, kalau ditanam, itu luar biasa. Berapa biji yang akan muncul dari satu biji. Ingat itu. Itu perkalian, bukan pertambahan. Ya, Tuhan melipat gandakan. Dan saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, di mata Tuhan, sekali lagi, di mata Tuhan bukan besarnya, bukan kecilnya. Bukan. Tapi bagaimana kita memperlakukan yang kecil itu di hadapannya. Saudara mau melihat yang besar di grup ini? Sesuatu yang besar, setia kepada yang kecil. Tanpa setia kepada yang kecil, kita tidak akan melihat buah-buahnya. Karena itu, prinsip yang berlaku di sini, baik dengan bisnis, dengan alam, atau kebiasaan pribadi, itu akan saudara lihat. Karena itu, mari kita bersukacita. Karena Tuhan mempercayakan kita pelayanan Tuhan. Pekerjaan Tuhan. Dipercayakan. Saudara merasa bangga enggak? Dikasih kepercayaan. Yang luar biasa. Ini pekerjaan untuk kekekalan. Bukan pekerjaan sementara. Tapi pekerjaan kekekalan. Entah itu saudara main musik. Entah saudara menyanyi.
melayani, buat kue, buat nasi, buat apa saja. Apa yang saudara lakukan untuk Tuhan? Karena firman Tuhan berkata, apa saja yang kamu lakukan, jika kamu lakukan untuk Tuhan, itu luar biasa, akan diberkati. Nah, Tuhan dan suku Yehuda di dalam konteks ini, keduanya bersukacita. Dan saudara mungkin melihat, nanti kita lihat ini kita lihat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ya. Firman Tuhan dalam Sakaria 4 ayat 10, menurut terjemahan NTL yang populer, itu dikutip dalam BAS, Tuhan bersukacita dikatakan sana, karena melihat pekerjaan pembangunan bait suci telah dimulai oleh Zerubabel. Ini ceritanya kan orang Yehuda, suku Yehuda, itu ditahan di Babel selama 70 tahun. Ya. Zerubabel itu siapa? Zerubabel itu adalah orang yang diangkat oleh Alexander Agung yang kedua. Dia dipilih, diangkat untuk membangun bait Allah. Itu ceritanya. Makanya dikatakan dalam bahasa Inggris, do not despise this a small beginning. For the Lord rejoice, di sini, for the Lord rejoice to see the work again, to work begin, to see the plumb line in Zerubbabel's hand. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan baru ya, umat Israel bersukacita. Di sini umat Israel bersukacita. Sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukacita melihat batu pilihan dibangun Zerubabel. Yang 7 ini adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Ini luar biasa sebenarnya. Waktu saya berdoa, Tuhan apa yang saya mau sampaikan untuk persekutuan ini? Saya diingatkan. Saya berdoa dan Tuhan berikan saya pasal ini. Dan ini luar biasa. Sehingga ada banyak yang kita akan pelajari. Jadi saudara-saudara, baik Tuhan maupun bangsa Israel bersukacita, suku Yehuda. Ya, dan Tuhan sama-sama dalam konteks kitab Sakaria 4 ayat 10 ini. Penekanannya tergantung pada terjemahan. Ya, dan saya bersyukur kita menemukan dua-dua. Ya, bersukacita. Saudara bersukacita enggak? Saudara memulai yang kecil ini. Ya, jangan kecil hati. Yang kecil hati itu berarti saudara mendengar iblis. Iblis berusaha mematahkan semangat kita untuk kita tidak bisa terus. Dan karena saya sudah biasa memulai hal-hal yang kecil-kecil, jadi saya tidak kecil hati. Ya. Inti ayat tadi ini, saudara-saudara, adalah pesan penghiburan bagi umat yang sedang membangun bait Allah. Mereka tidak perlu berkecil hati dengan awal yang sederhana. Ya. Karena Tuhan menyukai, delight dikatakan di dalam bahasa Inggris, langkah-langkah awal tersebut dan umat akan melihat penyelesaiannya dengan penuh sukacita. Dan apa yang kita mulai, Tuhan akan meneruskan sampai pada kesudahannya. I'm excited. Saya selalu excited. Sudah melihat ya benih yang kecil ini. Kadang-kadang benih itu ditanam lambat sekali baru bertumbuh. Lambat sekali baru berbuah. Tidak apa-apa. Ya. Saya tinggal di satu rumah seorang hamba Tuhan. Di situ ada tulis di pintunya, believe in God includes believe in His timing. Luar biasa. Percaya kepada Tuhan termasuk percaya kepada waktunya Tuhan. Indah enggak? Kadang-kadang percaya kepada Tuhan, kita berdoa, nah dijawab-jawab, sudah panik. Timingnya Tuhan bukan waktu kita. Ya,
Kalau diproses lama, sabar. Sabar. Ya. Sekali lagi saudara-saudara, latar belakang ya. Latar belakang sejarah, mari kita lihat latar belakangnya. Poin yang ketiga. Orang Yahudi, khususnya suku Yehuda, seperti yang saya katakan tadi, 70 tahun di Babel. Dalam pembuangan di Babelonia. Setelah itu, pada tahun 538 sebelum Masehi, Raja Alexander Agung yang kedua mengangkat yang namanya gubernur ya, bernama Zerubabel. Untuk memimpin satu suku Yehuda ini membangun bait suci karena sudah hancur sama sekali. Dan dia dipercayakan. Nah, saudara yang kekasih, berarti dia memulai sesuatu yang sangat sederhana. Sangat-sangat sederhana. Sumber daya manusia kurang. Apa-apa kurang. Tapi kalau Tuhan memilih, dia mempercayakan tugas yang mulia ini. Siapa yang akan terlibat? Tuhan. Siapa yang akan memampukan? Tuhan. Saudara mungkin tidak sadar, saudara dipilih untuk melakukan hal-hal yang kecil ini untuk hal yang besar. Jangan dulu melihat hasilnya. Mulai sekarang. Kemudian ada masalah. Masalahnya apa? Membangun bait suci itu. Yang sudah hancur. Saudara pernah disuruh memulai sesuatu, ini katakan yang berantakan. Bagaimana membangun yang sudah berantakan itu? Bukankah tugas yang mudah? Tidak mudah. Ya. Mereka menghadapi para penentang dan juga kemiskinan saat itu, dan orang apatis menghentikan pembangunan kembali bait suci selama 16 tahun. Dihambati. Saya tidak bisa membayangkan Zerubabel ini. Betapa toughnya dia. Tapi karena dia dipercayakan, dia lakukan. Kita melihat di sisi umat. Sisa umat merasa lemah. Itu kembali sumber daya langka, kurang, dan fondasinya tampak menyedihkan dibandingkan bangunan bait suci zaman Salomo itu. Megah sekali. Sering kita membandingkan kan. Persekutuan kita bandingkan dengan gereja yang besar. Pasti kita kecil hati. Jangan kecil hati. Di mata Tuhan, bukan besar, bukan kecil kesetiaan Anda. Ya. Dan para pemimpin, kita lihat di sana. Gubernur Zerubabel dan imam besar Yesua hampir putus asa. Saya bisa bayangkan. Ya, di hadapan tugas yang begitu besar. Walaupun mereka hebat, tapi pasti kecil hati. Hampir-hampir putus asa. Tapi ada pesan nubuat di sini. Tuhan mengutus Zakaria, seorang nabi. Untuk apa? Membangkitkan harapan. Nah, biasanya itu nabi itu selalu muncul pada saat-saat krisis. Setiap ada krisis di dalam perjanjian lama itu muncul seorang nabi. Lihat Musa, munculnya kapan? Pada saat krisis yang besar. Semua nabi dipanggil di tengah-tengah krisis untuk membangun, untuk menguatkan, memberi dorongan, memberi arahan. Kita mungkin bukan nabi, tapi kadang-kadang peran kita pada saat kita dipanggil, ditempatkan di tengah-tengah krisis, saudara bisa memberikan suara kenabian. Memberikan semangat, memberikan dorongan. Entah itu di dalam keluarga, entah itu dalam komunitas yang kecil. Saudara berperan. Apakah saudara punya peran begitu di sini? Di kelompok yang kecil ini. Ya, saudara setia. Bukan saja grup itu diberkati, saudara diberkati masing-masing. Amin. Dan saudara,
Makanya dikatakan, bukan karena kekuatan atau kekuasaan, tetapi karena roh. Ya, ini siapa yang dikasih berita ini? Sakaria, Nabi Sakaria. Beritahu umatku, beritahu Zerubabel, bukan dengan kekuatanmu, bukan dengan gagah perkasamu, tapi rohku yang akan memimpin, memberkatimu. Ini luar biasa. Jadi dia muncul memberikan kekuatan, beri pengarahan. Jadi saudara, dalam Sakaria 4 ayat 1-14 ini, Tuhan menyampaikan pesan pengharapan yang kuat bagi umat Allah yang sedang membangun bait suci. Melalui penglihatan kandil emas dan 2 pohon zaitun, Tuhan menegaskan bahwa pekerjaannya diselesaikan bukan dengan kekuatan manusia, melainkan oleh kekuatan Roh Kudus. Ya, saya sering mengingatkan gereja-gereja kecil di Indonesia, karena saya pergi ke desa-desa, ke daerah-daerah. Mereka kan kadang-kadang minder melihat persekutuan kecil dan alat-alat serba sederhana. Saya bilang, jangan kecil hati. Di mana mata Tuhan, Dia melihat kesetiaan Anda. Bukan peralatan, bukan gagah perkasa Anda. Dan mereka dikuatkan, saya bilang, oleh Roh Kudus. Nah, yang keempat itu, poin mari kita lihat yang keempat. Pertanyaan, mengapa Tuhan melarang umatnya meremehkan? Nah, gitu. Permulaan yang kecil, yang sederhana, yang remeh. Mengapa? Pasti ada alasan. Jawabannya, Tuhan melarang meremehkan permulaan atau peristiwa kecil dalam Sakaria 4 ayat 10, paling tidak ada 2 alasan utama. Apa itu? Karena karya Allah yang besar seringkali dimulai dari sesuatu yang tidak mencolok. Kecil sekali. Bahkan mungkin kadang-kadang tidak kelihatan. Ya, kadang-kadang di mata kita tidak kelihatan. Tapi Tuhan melihat itu. Ya. Kemudian karena tidak ada pekerjaan yang dilakukan dalam kuasa dan kuat Roh Kudus Allah yang tidak bernilai. Semua pekerjaan yang dilakukan demi Tuhan itu bernilai. Saudara mungkin tidak bisa menilainya, tapi Tuhan menilai. Saudara tahu tidak potensi yang Anda punya ini yang diberikan Tuhan? Itu nilainya luar biasa. Cuma kita tidak sadar. Saya sering diingatkan, mari, aku berikan potensi itu. Pakai itu. Kadang-kadang, mungkinkah? Tapi potensi itu kalau kita pakai dengan setia. Luar biasa. Minta maaf kalau saya singgung Winda memulai jual kue, itu sederhana. Tapi bagaimana hasilnya ini? Pasti dia tidak melihat hasil yang besar dulu. Kesetiaannya dan kesetiaannya. Saya senang mendengar kesaksiannya. Luar biasa Tuhan memberkati. Jadi, saudara, setiap kita punya potensi. Dan potensi itu bukan dari saudara. Dan Tuhan kasih. Ya. Tuhan kasih. Nah, sekarang mari kita melihat poin kelima itu, bahaya meremehkan awal yang kecil. Ini ada bahayanya. Hati-hati. Ya. Saudara melihat orang cacat dan sebagainya, saudara remehkan. Itu manusia. Saudara melihat penampil orang sederhana, saudara remehkan. Jangan. Karena di dalam diri setiap orang itu ada potensi. Ya. Kecenderungan manusia. Kita mengukur nilai tertinggi berdasarkan ukuran kecepatan dan keberhasilan yang terlihat langsung gitu. Itu kecenderungan manusia.
jebakan perbandingan. Generasi yang lebih tua menangis di sini karena apa? Bait suci yang baru ini kurang megah dia lihat. Coba dalam kitab Esra dikatakan sana, Esra 3 ayat 12, kita membaca. Tetapi banyak dari imam-imam dan orang-orang Lewi dan kepala kaum keluarga, orang-orang tua yang telah melihat bait suci yang pertama menangis dengan suara nyaring ketika pondasi bait suci ini diletakkan di depan mata mereka. Sedang banyak orang lain bersorak dengan nyaring karena kegirangan. Ada dua kontras ya. Ada yang menangis, sedih, karena melihat membandingkan, terjebak mereka. Bait suci yang pertama itu luar biasa. Sekarang baru meletakkan dasar. Mau jadi apa? Sebutir batu pondasi itu. Tapi ada yang melihat dengan kacamata rohani. Mereka bersuka cita. Saudara, kita punya mata. Mata duniawi dan mata rohani. Mata yang mana yang sering kita pakai? Mata duniawi, kita terjebak. Kita sering membandingkan yang dulu. Kan ada orang senang cerita, kalau dulu itu begini, sekarang kok begini gitu loh. Ya, hati-hati. Dan Tuhan melihat kita. Perspektif tandingan Allah. Allah sangat ahli dalam menggunakan hal-hal kecil yang tampak lemah untuk mempermalukan yang perkasa. Dalam 1 Korintus pasal 1:27, ini ayat yang sangat terkenal dikatakan, tetapi apa yang bodoh bagi dunia, ini pandangan dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Itu prinsip dari Tuhan. Ya, hati-hati. Kita tidak tahu kadang-kadang orang yang kita anggap gagal dan gagal, dipakai Tuhan. Kita harus hati-hati. Dan penerapannya di sini. Dalam melayani Tuhan, ingat, dalam melayani Tuhan, jangan meremehkan pelayanan kecil Anda. Anggaran orang yang memulai bangunan mungkin kecil. Jemaat kecil. Ya. Apa-apa kecil. Atau kemajuan pribadi yang terlambat. Saudara sekolah kok gagal terus rasanya. Nah, belum waktunya sukses. Ya. Tapi kegagalan itu awal sukses. Kalau orang tidak pernah gagal, dia tidak tahu sukses. Betul itu. Karena Tuhan bisa memakai yang kecil dan yang lemah menjadi berkat bagi dunia. Saya berikan contoh. Ya, mari kita melihat contoh-contoh di sini. Bisnis dan teknologi. Banyak teknologi raksasa awalnya beroperasi di garasi. Saudara lihat itu stiker yang ditempelkan di mobil biasanya keluarga, mulai di garasi. Itu miliaran. Miliaran setelah dijual. Mulai di garasi. Ada yang buka usaha di sini di garasi? Jangan kecil hati. Orang yang latihan musik di garasi atau TikTok, ya, noni itu mulai ting-tung. Akhirnya bisa dia. Kemauan, potensi ada. Ada kemauan, ada jalan kan. Saudara yang kekasih, itu teknologi. Saudara pelajari tentang apa namanya Apple. Ya, itu tidak selalu besar, kecil. Saudara tahu yang menciptakan TikTok itu orang tidak punya kaki itu. Coba lihat hasilnya. Jadi jangan meremehkan yang kecil.
dalam hal bisnis itu. Dimulai dengan hal dasar. Alam. Saudara, pohon beringin yang menjulang tinggi tidak langsung pohon. Ya. Saudara baca pohon redwood itu besarnya luar biasa. Itu biji loh. Biji. Itu di pohon aja. Saya belajar apa yang kecil-kecil jadi besar. Itu luar biasa. Pertumbuhan proyek. Banyak proyek-proyek yang ada di dunia ini. Yang raksasa dimulai dari kecil. Sejarah dan gerakan reformasi Protestan itu dimulai oleh Martin Luther. Saya waktu berkunjung ke tempat dia menerjemahkan Alkitab, saya menangis. Kenapa? Tempatnya sederhana, kalau saya masuk begini saya. Karena pendek sekali. Dia disembunyikan di situ. Dia berusaha mau dibunuh. Akhirnya dibawa oleh temannya naik kuda, bertopeng, supaya tidak diketahui. Mulai dengan seseorang yang digerakkan Tuhan. Back to the Bible. Kembali kepada Alkitab. Bagaimana dengan murid-murid Yesus? Awalnya 12. Sebelum hari Pentakosta 120. Setelah hari Pentakosta berapa? Waktu Petrus khotbah 3.000. Kalau saudara baca terus sampai 15.000 dan selanjutnya. Awal kecil. Saudara, sekarang jumlah orang Kristen berapa? Tahu enggak? 2,3 hingga 2,5 miliar jiwa. Dimulai 12 orang. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana dengan kaitan dengan Injil? Hubungan hal-hal kecil. Kita mulai dengan Yesus Kristus, dia lahir di kandang. Kecil sekali, bayi yang mungil. Saudara pernah bayangkan bagaimana Yesus akhirnya memilih murid-muridnya. Dan murid-murid itu dikatakan menggulingkan dunia. Hebat enggak mereka? Mereka enggak hebat. Seperti yang dikatakan Tuhan memilih yang bodoh. Yang dianggap bodoh oleh dunia. Tapi dipakai oleh Tuhan. Sekali lagi, jangan meremehkan siapapun. Jangan meremehkan apapun. Karena di mata Tuhan dan mata kita itu lain. Doakan. Ya. Seruan untuk bertindak. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berhenti menunggu momen besar. Berhenti untuk menunggu momen besar. Untuk melayani Tuhan. Jangan sebesar dulu baru saya mau melayani. Kan ada orang begitu. Oh, jangan dulu, persatuan masih kecil, saya tidak mau terlibat. Kalau saudara setia dari hal yang kecil, saudara akan diberkati. Ya. Untuk persekutuan ini, MSF, kita sudah memulai awal yang kecil. Pada 4 tahun yang lalu. Catat di sini, di mata Tuhan bukan apa yang besar atau kecil yang diperhatikan Tuhan. Tapi potensi yang ada, yang kita kelola, yang kita pakai. Setiap kita punya potensi. Dan kita tidak perlu bersaing dengan potensi kita. Ya, karena Tuhan memberikan potensi. Karunia, talenta. Menurut survei, 90% manusia di dunia ini hanya 10%
potensi yang mereka gunakan. Bayangkan, hanya 10% yang digunakan. Nah, ini ketika Albert Einstein ditanya rahasia keberhasilannya, dia katakan 10% inspirasi, 90% keringat. Semangat, kekuatan. Siapa yang punya semangat 90% di sini? Ya. Potensi yang saudara pakainya 10%. Ya. Pertanyaan untuk refleksi di sini. Proyek atau pekerjaan apa yang ingin Anda mulai tahun ini? Atau tahun depan? Entah itu di rumah, entah itu secara pribadi. Sumber daya apa yang saat ini Anda miliki? Saudara sendiri tahu. MSF, berapa banyak potensi yang ada yang Anda mau pakai untuk membangun persekutuan ini? Saya minta saudara menjawab sendiri. Saya tidak perlu tunjuk berapa persen yang saudara akan berikan. Nah, sekarang rahasia keberhasilan pembangunan bait suci. Mari kita pelajari ini. Yang pertama, sumber daya yang tak terbatas. Ini, sumber daya yang tak terbatas. Ayat 1-6 itu. Kendil dan minyak disebutkan dalam penglihatan. Zakaria melihat sebuah kendil emas yang dipasok minyak secara terus-menerus. Dan 2 pohon zaitun melalui pipa-pipa adalah gambaran tentang jemaat Tuhan yang tidak akan pernah kehabisan terang dan kekuatan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, ya, kita tidak akan kehabisan potensi. Kita akan terus bersinar menjadi terang. Kunci keberhasilan di sini, Zakaria ngomong apa? Bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Kembali lagi, jangan melihat kondisi potensi, kekuatan Anda. Tapi apa yang Tuhan lakukan di dalam Anda dan melalui Anda. Itu yang sangat penting. Kemudian kuasa untuk meruntuhkan hambatan. Ayat 7-10. Gunung menjadi tanah rata dikatakan di sana. Gunung itu selalu hambatan, ya. Gunung itu selalu menjadi hambatan secara spiritual. Tantangan yang dihadapi Zerubabel atau pemimpin pembangunan ini waktu itu diibaratkan sebagai gunung yang besar. Kadang-kadang dia mungkin melihat secara mental. This is huge. Mungkin dia katakan gitu. Teman-teman, tantangan yang kita hadapi seperti gunung besar. Janji, ya, janji Tuhan jelas. Gunung besar apapun akan menjadi tanah yang rata di hadapan kuasa Tuhan. Kemudian menghargai permulaan kecil. Umat Tuhan tidak perlu berkecil hati dengan awal yang sederhana atau tampak lemah. Tuhan berjanji kepada Zerubabel, tangan Zerubabel yang meletakkan dasar akan menyelesaikannya. Bukan karena Zerubabel itu hebat, tapi siapa yang dipilih pasti Tuhan beserta dia. Apa Anda merasa dipilih? Coba angkat tangan kalau saudara merasa dipilih. Ya, takut. Kok takut? Semua dipilih. Ya, semua dipilih. Ya. Tante Siti dipilih walaupun sudah oma-oma. Ya. Semua dipilih. Ya, pakailah, bersukacitalah. Ya. Berat memang. Tapi ya, Filipi pasal 1 ayat 6 ini ayat yang kita harus pegang ini. Filipi 1 ayat 6 dikatakan begini.
akan hal ini, aku yakin sepenuhnya Ia yang memulai pekerjaan yang baik di dalam kamu, ya, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Sampai Yesus datang kembali. Dia akan meneruskan. Dalam konteks MSF, kalau memang dari sejak awal Tuhan turut terlibat atau dilibatkan dalam memulai MSF, maka dia pasti akan meneruskannya sampai kesudahannya. Nah, di sini mari kita lihat keterlibatan Tuhan yang sempurna, ayat 11 sampai 14. Di sini lihat, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Ini hebat sekali. Ya. Kepada Zerubabel dan bangsa Israel yang sedang membangun bait suci, firman ini memberikan kepastian bahwa Tuhan melihat pergumulan dan jerih payah mereka. Saudara, jangan remehkan ini kata tujuh mata Tuhan. Ya, tidak ada yang tersembunyi. Ya, jangan pikir Tuhan tidak melihat Anda. Anda di rumah, Anda dalam pekerjaan, di bisnis, sedang nyetir mobil, dimanapun Anda ada, mata Tuhan tertuju. Oh, ini anakku sedang drive. Oh, ini anakku sedang berusaha. Ini anakku sedang masak. Ini anakku sedang main musik di gereja. Aku perhatikan. Mata Tuhan tertuju mengelilingi bumi. Tuhan tidak terbatas. Bukankah ini satu encouragement? Kalau Tuhan perhatikan saudara dan saya, ya, semua yang dipilih. Kemudian dua orang yang diurapi disebutkan di sini, ya, ayat 14. Ini penglihatan dua pohon zaitun melambangkan apa? Yosua dan imam besar. Ya, Yosua imam besar dan Zerubabel gubernur. Seorang pemimpin. Keduanya mewakili fungsi ganda kerohanian dan kepemimpinan. Ini perlu kita lihat. Nah, saudara yang kekasih, keduanya dipakai Tuhan untuk menyalurkan terang dan berkat bagi umatnya. Dalam teologi Kristen ini, dua pohon zaitun dan dalam kitab-kitab Sakaria ini, pasal 4, memang secara historis melambangkan imam besar Yosua dan gubernur Zerubabel. Tapi sebenarnya ini melambangkan Kristus. Kristus dia sebagai imam besar dan sebagai raja. Itu sebenarnya. Itulah sebabnya kadang-kadang nubuatan-nubuatan itu kita harus pelajari. Konteks di sana dan konteks secara keseluruhan. Melambangkan Kristus. Jadi Tuhan Yesus memperhatikan kita. Dia yang adalah imam besar kita. Dia adalah raja di atas segala raja. Pembangunan gereja tidak akan pudar. Karena waktu dia berkata, aku akan mendirikan gerejaku. Alam maut dan kuasa maut tidak akan menguasai. Apa artinya? Gereja akan tetap ada. Gereja akan tetap ada. Dan dia akan menyongsong menjemput gerejanya. Harap kita semua siap waktu dia datang. Aplikasi praktis di sini ya. Jangan mengandalkan diri sendiri. Andalkan Tuhan. Di dalam setiap pekerjaan kita. Terus berjalan dengan iman. Terus berjalan. Jangan pernah putus asa. Karena mata Tuhan tertuju. Dan kekuatan itu kekuatan Roh Kudus. Bukan dengan kekuatan kita. Tapi oleh kuasa Roh Kudus. Sebagai kesimpulan. Kita harus menjaga hati dan sinisme. Kita sering sinis. Hati-hati. Meremehkan hal-hal kecil. Meremehkan tenaga kita. Meremehkan karunia kita. Meremehkan diri kita.
Hati-hati. Orang-orang bisa berkecil hati jika membandingkan dengan keberhasilan masa lalu. Saya bersyukur pernah melayani di gereja besar, pernah melayani sebagai organisasi. Saya hanya melihat Tuhan. Ya, di tempat yang besar, tempat yang kecil, Tuhan yang sama yang saya sembah. Sinisme melumpuhkan iman kita. Kalau kita sudah sinis, kutipan George Muller ini, the beginning of faith, dia katakan, is the end of anxiety. The beginning of anxiety, the end of faith. Mau pilih mana? Khawatir atau iman? Itu pilihan kita. Berani terlibat. Memegang tali vertikal di sini ya. Fokus pada Zerubabel yang memegang alat. Siap bekerja meskipun ada kritik, meskipun ada tantangan. Tentang jemaat, ini tantangan kita. Tantangan kita untuk melangkah. Ingat, orang lari maraton tidak langsung selesai, dia langkah satu. Mulai dengan langkah satu. Saya selalu ingat, pertama saya melangkah dengan iman, waktu saya dipanggil. Dan saya ada sekarang, oleh karena Tuhan beserta dengan saya. Saudara yang kekasih, di mana kita sekarang berada? Dalam 4 tahun ini, di mana kita sekarang berada? Mungkin Tuhan bertanya, where are you now? Where are you now? Are you stuck? Atau saudara melihat sesuatu? Light the end of the tunnel. Ada hope, ada harapan untuk maju. Terus berjalan. Saudara buka usaha, saudara berusaha, saudara punya bisnis, saudara belajar, studi ya. Mari. Tuhan yang kasih potensi saudara. Apapun bentuknya. Kelola itu, pakai itu. Demi kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih karena Tuhan sudah memanggil kami dari awal. Firman Tuhan sudah memberikan dorongan semangat kepada kami. Bahkan tantangan kepada kami. Untuk tidak meremehkan permulaan yang kecil. The humble beginning. Karena Tuhan bukan dengan gagah dan perkasa. Tetapi oleh roh-Mu, kata firman Tuhan. Biarlah Tuhan, firman Tuhan ini menggema terus. Roh Kudus akan memakai kata demi kata. Untuk memberi dorongan kepada kami. Supaya kami melangkah dan melangkah dan maju dan maju. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau Allah yang baik dan sangat baik. Kalau di sini ada yang bergumul, merasa minder, masa kecil, diremehkan mungkin. Hari ini, firman Tuhan berkata, jangan dan jangan meremehkan hal yang kecil. Biarlah Tuhan memberkati. Roh Kudus memenuhi saudara untuk maju melangkah di tahun ini dan seterusnya. Berkati MSF, Tuhan. Berkati yang terlibat dalam pelayanan. Berkati satu persatu di sini yang mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan ini tidak berlalu dengan sia-sia. Terpujilah nama-Mu. Dan sebentar nanti kami meninggalkan tempat ini. Engkau kiranya menuntun kami. Biarlah Tuhan kami bisa melangkah dan bekerja untuk Tuhan. Melayani Tuhan dimanapun dan kapanpun. Dan waktu kami fellowship nanti Engkau juga berkati. Terpujilah nama-Mu,
dari kekal sampai kekal. Engkau Tuhan yang sama. Semua yang percaya berkata, amin. Makasih. Selamat untuk MSF. Tuhan berkati.